Bismillahirrahmanirrahim. Nggih mun kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair niku sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam niku gadah anak namanya Abdullah bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Ini sing disebut maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rumakno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula jek meteng, itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampeyan nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah samuni-munimu, tapi ujung-ujungnya itu nafsu. Ini tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niru tenan nggih ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali, tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis semuanya begini, tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi, meskipun itu nyulayani kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas, orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas, itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah ya uyahmu. Najis lho. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis sudah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyo terus mbok gebyur banyu itu suci, tapi kalau uyah itu di gelas kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua.
Poin intinya ngeten lah, sampean rungokno kok mungkin sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah, dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min saubi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alah mengatakan mani itu suci. Sampai keyakinan mani suci apa najis? Suci. Ya, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa? Suci. Ulama satunya darah mani itu suci. Nah, padahal ini menyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya, sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutahiron laka nafi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalau nanti apal tak biringan saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutahiron laka nafi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur, sampai Imam Syafi'i darah nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi najis kira sak cangkeman. Kok nggo kias barang ora ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing persis. Masjid Medina itu madhep kiblatnya itu tidak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang gak ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih agar barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andaikan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis.